Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para peserta didik semuanya. Perkenalkan, nama saya Ria Nur Aini dari SMA Negeri 14 Muaro Jambi. Pada era pandemi COVID-19 ini, tidak bosannya saya selalu mengingatkan kepada peserta didik semuanya untuk selalu senantiasa mematuhi protokol kesehatan COVID-19, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Saya akan menyampaikan materi yaitu komponen kimiawi, struktur dan fungsi penyusun sel hewan dan sel tumbuhan. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu 3.1 ini terutama pada materi kelas 11 semester 1 mata pelajaran biologi, yaitu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Menjelaskan pengertian tentang sel, 2. Menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel hewan dan sel tumbuhan, 3. Menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan. Pengertian sel. Sel adalah merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup, baik itu secara struktural, secara fungsional, dan hereditas dari makhluk hidup. Komponen penyusun sel. Komponen penyusun sel ini terdiri dari dua. Yang pertama komponen penyusun secara kimiawi dan organel sel. Baiklah, kita akan bahas satu persatu komponen penyusun kimiawi sel yang terdiri dari senyawa organik yang meliputi karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat. Dan yang kedua itu adalah senyawa anorganik yang terdiri dari air dan mineral. Bagian-bagian komponen penyusun sel yaitu ada 3 komponen. Yang pertama membran sel, yang kedua inti sel atau yang disebut dengan nukleus, yang ketiga sitoplasma. Membran sel yang pertama, membran sel ini adalah bagian terluar dari sel ya, yang terdiri dari protein. Inti sel. Inti sel atau yang sering disebut dengan nukleus itu adalah memiliki fungsi mengendalikan seluruh aktivitas sel, mengandung informasi genetik, dan memproduksi tRNA, RNA, dan mRNA. Sitoplasma, bagian yang ketiga daripada sel, ini adalah sitoplasma. Di dalam sitoplasma ini adalah cairan pengisi ruang sel. Nah, di dalamnya ini adalah terdiri dari organel-organel sel. Apa sajakah yang termasuk dalam organel-organel sel? Yang pertama adalah mitokondria. Mitokondria memiliki fungsi sebagai tempat respirasi pembentukan energi sel. Yang kedua, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, retikulum endoplasma kasar. Ini berperan dalam sintesis protein. Kenapa disebut kasar? Karena pada retikulum ini ditempeli oleh ribosom. Dan yang kedua, ini adalah retikulum endoplasma halus. Dia tidak bergranula atau tidak ditempeli oleh ribosom. Nah, perannya yaitu berperan dalam sintesis protein dan pengangkutan lemak. Yang ketiga, ribosom. Ribosom adalah fungsinya sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Yang keempat, itu ada badan Golgi. Badan Golgi ini memiliki fungsi yang pertama membentuk dinding sel tumbuhan, yang kedua membentuk bahan membran plasma, yang ketiga membentuk lisosom, dan yang terakhir tempat sekresi senyawa-senyawa yang mengeluarkan seperti karbohidrat, lemak, dan protein.
Yang kelima, lisosom. Lisosom ini adalah berfungsi mencerna makanan, menghancurkan zat makanan, atau yang disebut dengan autofagasi atau yang disebut dengan autolisis. Yang berikutnya yang keenam itu adalah kloroplas. Kloroplas ini adalah zat warna hijau. Zat warna ini terdiri dari klorofil. Zat warna terutama ini klorofil adalah sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Yang ketujuh adalah badan mikro. Dan yang kedelapan ini adalah vakuola. Vakuola ini terjadi perbedaan fungsinya antara sel tumbuhan dan sel hewan. Untuk sel tumbuhan ini adalah sebagai osmoregulator, menyimpan cadangan makanan, metabolit sekunder, dan berperan dalam penghancuran bagian sel yang telah rusak ataupun sel yang tua. Kemudian untuk vakuola pada hewan ini adalah mengumpulkan sisa metabolisme dan juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang kesembilan adalah mikrofilamen. Mikrofilamen ini adalah fungsinya sebagai sitoskeleton dan juga pergerakan materi di dalam sel. Yang ke-10 ini adalah dinding sel. Dinding sel ini adalah terdiri dari pada tumbuhan khususnya ini adalah terdiri dari selulosa, sedangkan pada hewan itu tidak memiliki dinding sel.